Vision, jangan lewatkan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara, AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Live eksklusif di Soccer Channel HD pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Aktifkan paket Gibol GB01 seharga Rp39.000 per 30 hari. Dan dapatkan gratis paket link. Segera beli dan aktifkan paketnya sekarang juga. Dukung tim Merah Putih meraih juara ASEAN. Vision on terus. Oke, selamat datang kepada seluruh peserta, teknisi, dan seluruh kawan Vision di Indonesia yang sudah hadir di Zoom, Facebook, maupun yang di studio. Apa kabar semuanya? Wey, baik ya. Luar biasa. Aplaus dulu dong. Ya. Senang sekali saya Karlina bisa kembali memandu acara yang sangat spesial ini bersama partner saya Mas Edianto yang ganteng. Ya. Halo kawan Vision seluruh Indonesia. Ya, tentunya dalam acara webinar yang bertemakan Dukung Timnas di Piala AFF bersama Vision. Selain itu juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita hari ini yaitu Bapak Hari Susanto selaku CEO Vision. Selamat datang Pak, selamat sore. Apa kabar Pak? Iya. Selamat sore Karina. Sehat dong? Alhamdulillah hari sehat. Hari ini harusnya exciting. Oh iya dong. Karena pagi tadi udah basket ya Pak? Udah main basket kita. Okay. Sekarang kita bicara bola. Iya, dan pastinya seru ya. Sore hari ini kita akan mengulas banyak sekali tentang AFF. AFF ya? Betul. AFF sangat menarik ini Pak Hari. Betul. Iya. Menurut Pak Hari sendiri gimana sih euforia AFF ini? Sekarang kan dengar-dengar kan, bukan dengar-dengar ya, kita semua tahu ada perhelatan di Qatar ya. Nah, Vision akan menghelat yang nggak kalah hebohnya Pak, AFF. Harapannya Pak Hari gimana? Ya, selalu menarik ya untuk warga atau masyarakat Indonesia setiap kali timnas kita bertanding. Jadi baik itu kelompok senior, kelompok umur itu animo masyarakat itu sangat besar. Nah untuk kali ini AFF ini kita hasilnya eksklusif ya di Vision. Di Vision ya. Kemudian di MNC Group lah ya. MNC Group juga. Nah, jadi AFF kali ini untuk tahun 2022, nah itu menurut saya harusnya spesial buat Indonesia. Spesial, iya ya kan? Benar sekali. Ya, gimana kali? Spesial nggak nih? Spesial dong, Spesial. karena kita tentunya akan berpartisipasi ya di dalam AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 yang akan diselenggarakan mulai 20 Desember tahun 2022. Oh iya, dan satu lagi Karina Pak Hari, di sini mungkin sudah tergabung ya teknisi dari kawan Vision. Betul. Juga ada salah satu Pak Hari Ya. teknisi yang luar biasa yang begitu antusias di dalam semua program salesnya Vision Pak. Itu dari Kota Sampit, Kalimantan. Ada Pak Dani. Iya. Pak Dani sudah join di Zoom? Selamat sore Mas Dani. Pak Dani belum join? Oh belum ada. Belum join ya? Oke. Sambil menunggu Pak Dani ya. Karlina silakan Karlina. Ya, pastinya semua teknisi dan dealer kawan Vision ingin tahu lebih banyak lagi tentang Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Bagaimana caranya mereka tahu pertandingan-pertandingan apa saja yang ada di Piala AFF ini, terus tayangan apa saja dan paket apa yang akan diberikan yang oleh akan dijual Vision. ya, yang bisa disaksikan oleh betul pelanggan sekali. Vision. Dan tentunya jangan kemana-mana karena kita akan ada sesi tanya jawab nanti dan bagi-bagi hadiah juga untuk 6 orang pemenang yaitu jaket Spotify yang seperti kita pakai pada sore hari ini. Oke, luar biasa. Dan tentunya untuk kuis para peserta bisa menjawab lewat chat ya di Facebook ya. Facebook betul. Dan nanti pengumumannya akan ada di akhir acara. Iya, dan untuk tanya jawab yang di Zoom boleh nggak ini tanya jawab Karina? Boleh. Boleh ya. Dong. Oke. Ya. Menarik sekali ya kawan Vision. Oke. Pak Hari, saya mau langsung tanya nih tentang Piala AFF ini. Sebenarnya apa saja sih yang perlu diketahui oleh para teknisi dan dealer kita mengenai Piala AFF tahun ini, Pak? Terima kasih Karina. Jadi sejarahnya dulu AFF ya.
Turnamen Piala AFF ini adalah turnamen sepak bola yang beranggotakan negara-negara ASEAN yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Dan kompetisi pertamanya itu namanya belum jadi AFF ya, itu masih Piala Tiger. Piala Tiger Itu ya. awalnya tahun 1996. Dan pertandingannya dihelat selama 15 hari, yaitu mulai tanggal 1 sampai 15 September 1996 Tahun di 96 Singapura. itu pertama kali berarti, Pak? Pertama kali, Pertama kali. Piala Tiger namanya. Itu di Indonesia atau Di Singapura. Oh, di Singapura. Di National Oke. Stadium ya. Dan waktu itu kan masih kenapa Piala Tiger, karena memang sponsornya Tiger waktu itu kan Tiger, Tiger, ya, benar. Tiger Beer ya. Tiger Beer, benar. Nah, kemudian berubah menjadi Suzuki Cup. Nah, sekarang Dan namanya AFF. AFF, Mitsubishi, ya. Mitsubishi Electric ya. Cup. Betul. Iya, Karena luar biasa. sponsornya Mitsubishi. Kapan nih kira-kira Kak Vincent jadi sponsor AFF, Pak? Kita doakan bersama lah. Amin. Jadi masa akan Amin. datang ya. Nah, jadi kemudian kalau dari sisi yang juara, AFF itu didominasi sama Thailand. Dan tapi runner up-nya didominasi sama Indonesia. Wow, spesialis runner up. Iya, Enggak Indonesia dong. belum pernah juara. Nah, Harusnya tahun makanya saya ini bilang ya. tahun ini mestinya spesial untuk Indonesia, harusnya Iya, Indonesia iya, bisa iya, juara. benar. Jadi kalau lihat sejarahnya, AFF itu mulai dari yang pertama, Thailand itu sampai hari ini tuh udah 6 kali 6 ya kali kan, juara ya. menjuarai Oke. Piala AFF. Kemudian ada Singapura 4 kali, kemudian Vietnam 2 kali dan Malaysia 1 kali. Kalau tahun lalu kita yang 2018 kan juaranya itu Vietnam dan runner up-nya Malaysia. Tapi yang 2020 juaranya Thailand, runner up-nya Indonesia. Indonesia. Ya. Nah, kalau dari sisi runner up, Indonesia yang paling banyak. Paling banyak ya. Paling banyak Indonesia itu mulai 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Wow. Itu 6 kali itu. 6 kali ya. Nah, harapan kita Indonesia tahun ini bisa juara. Iya, Dengan- juara. Karena Menggeser tahun Thailand lalu- dong. Tahun lalu sudah runner up kan dengan Runner pemain up. mudanya kan. Betul. Tahun lalu tuh Indonesia surprise banget karena pemain muda semua kan. Iya, Sampai iya, rata-rata iya. tuh rata-rata umurnya tuh 20 22. sampai 23 ya maksimal kalau Iya, nggak salah jadi itu. harapannya tahun ini itu puncak prestasinya. Iya. Nah, itu harapannya Indonesia dan kita juga berdoa bisa jadi juara. Amin, amin. Sorry. Kita doakan bersama ya supaya Ya. Indonesia bisa jadi juara AFF di tahun 2022-2023 ini. Betul. Dan mungkin bisa diceritain nggak Pak Hari, kira-kira negara-negara apa yang ada di dalam pertandingan ini? Ya, jadi Piala AFF sendiri sebetulnya udah dimulai itu waktu beberapa waktu yang lalu, dimulai dengan pengundian. Kemudian ada negara yang ikut prakualifikasi yaitu Timor Leste melawan Brunei. Oke. Dan sudah dimenangkan oleh Brunei dan Brunei. Brunei itu masuk ke grup A. Nah, itu Hmm. terbagi 2 grup A dan grup B. Nah, di grup A itu ada Thailand, Philippines, Indonesia, Kamboja, dan Iya. Brunei yang menang lawan Timor Lawan Leste. Timor Leste. Iya, waktu prakualifikasi. Nah, kemudian di grup B-nya itu ada Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Laos. Laos. Nah, kalau dilihat dari petanya ini, lawan Indonesia yang paling berat menurut saya hanya Thailand aja. Jadi Thailand, mestinya benar. jalurnya ke semifinal itu akan mulus. Iya. Nah, karena di grup B itu antara Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar itu rada-rada imbang itu. Iya. Ya kan? Memang Vietnam istimewa lah. Artinya di juara grup sendiri kalau Indonesia bisa lolos Ya. ke final, musuhnya jauh lebih ringan Pak Hari ya. Iya, di semifinal kan kalau Indonesia juara grup mungkin ketemunya antara Vietnam atau Malaysia lah. Iya. Atau Vietnam, Singapura. gitu Singapura kan. paling Iya. enggak. Iya. Jadi menurut saya mestinya semifinalnya aman lah. Aman ya. Iya, nah tinggal finalnya. Kalau balik lagi ketemu Thailand, nah ini juga tantangan kan. Tapi yang terakhir saya dengar tuh Thailand itu juga banyak pemainnya yang inti itu nggak ikut. Oh. Sama seperti Malaysia kan. Itu ada sekitar 11 orang pemain Malaysia itu mundurkan diri Oke. dari timnasnya. Nah, jadi menurut saya sih harusnya Indonesia kalau full tim ya, Ya, terus ditambah dengan pemain naturalisasi, naturalisasi ada ya. yang baru Jauh kan. lebih kuat pasti. Menurut saya mestinya peluang juara itu ada. Iya. Oh. Pak Hari sendiri megang apa Pak? Ya Indonesia. 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 Mas Edi? Saya, Ya. saya megang Carlina aja. Saya Indonesia Bahaya. Pak. Indonesia harus menang lah. Indonesia menurut saya tahun ini tuh harusnya peluangnya sangat besar ya. Iya, betul. Dengan materi pemain yang sudah berpengalaman untuk yang 2020 dan juga banyak pemain yang bermain di liga-liga luar negeri ya. Nah, Dan itu tentunya juga peran dari
ini ya Pelatih. coach sendiri ya, Ya. Sintayong Iya, ya yang iya. masih keren nih kayaknya ini. Kan Sintayong itu terkenalnya waktu membawa Korea Selatan melawan Jerman Barat waktu itu Betul. kan, bisa menang kan. Nah, itu fenomenal. Fenomenal. Iya. Dan menurut saya sih Indonesia sih harusnya bisa berbuat banyak ya. Iya. Jam terbangnya juga udah teruji lah ya Pak ya. Jadi Iya, kalau iya, iya. Dan metode latihannya memang bagus. Iya. Jadi iya. metode latihannya juga bagus. Kalau kita lihat yang AFF tahun 2020 itu juga taktiknya itu bagus. Jadi dia memainkan setiap lawan itu dengan komposisi pemain yang berbeda, tetapi hasilnya tetap positif gitu. Iya, iya, iya. Selalu berubah ya. Iya. Selalu Tergantung berubah. lawannya siapa kan. Iya. Gitu. Oke. Ya terakhir menurut saya final waktu 2020 dia kurang laki aja. Karena lagi. pemain-pemain muda ketemu sama senior-senior yang Thailand ya, yang ada bermain di Liga Jepang juga. Nah itu menurut saya juga memang jam terbang belum ada. Iya. Nah, tapi betul. untuk tahun ini menurut saya tuh komplit kan. Udah pemainnya Jam masih muda muda, ya kan. jam terbang Udah udah pengalaman, ada ya. jam terbang udah ada, Iya. mainnya juga di Liga Eropa Strategi kan. juga udah mulai banyak nih. Iya, Iya, iya. Menurut saya sekarang Sintayong mestinya gampang pilih pemainnya kan. Pilihannya banyak gitu loh. Kalau yang pertama kali dia mungkin susah lihat yang senior, makanya dipilih pemain muda kan. Iya, Tapi ternyata benar. pemain mudanya juga meledak-ledak kan. Iya, gitu loh. Oke. Oke, untuk Pak Dhani udah join di Zoom? Belum ya? Oke. mungkin bisa diingetin kali ya Mas Iya, Sidi ya Iya. untuk dihubungin bisa dapat bergabung. Karena sangat penting menurut saya Pak Dhani ada di Zoom karena dia akan membagikan pengalaman atau cara-cara trik-trik bagaimana menjual paket-paket Kavision Pak Ari. Karena saya lihat beliau ini sangat sukses sekali ya dalam bisnis PTV khususnya di voucher. Luar Gitu. biasa. Saya mau nyapa teman-teman dong yang di studio. Di sini ada nggak yang gila banget sama bola? Ada nggak? Ada? Boleh angkat tangan? Gila sama bola atau gila beneran? Nggak ada ya. Pencinta bola? Oke, Wah, kita mungkin mau Cinta tahu. timnas. Ah ya, pencinta timnas. Pencinta timnas. Pasti semuanya ngedukung Indonesia dong ya? Ya. Oke Pak, kalau ini semua pendukung Indonesia, boleh dong Pak dikasih tahu bocorannya kira-kira jadwalnya Indonesia bertanding tuh kapan aja Pak? Buat Ya, jadi untuk Piala AFF kali ini sistem pertandingannya itu kan home and away ya. Nah, Indonesia sendiri itu baru bertanding itu di tanggal 23 Desember. Indonesia melawan Kamboja itu 23 Desember 2022, jamnya 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Cukup menarik sekali jamnya nih Pak. jamnya Iya. pas Khusus Mas. di Indonesia Jamnya juga. itu betul-betul jam Jam prime ya. untuk habis Prime time. makan Dan- malam, kumpul sama keluarga, Benar. nonton Iya. bola. Dan apalagi kita tahu di Indonesia ada dibagi 3 waktu ya. Yap. Ya, mau Betul. timur, tengah maupun Barat. barat, jam ini jam yang praktis Bagus, sekali. ya, betul. Nah, kemudian yang kedua itu tanggal 26 Desember itu akan melawan Brunei Darussalam. Yang menurut saya di atas kertas mestinya Indonesia bisa menang. Itu jam 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke, jam 5 sore Jam ya, 5 jam sore. 5 sore. Nah, yang ketiga itu 29 Desember ya. Itu melawan Thailand. Lawan Thailand Nah, ya. ini menurut saya agak berat nih ya kan. Iya, iya, iya. Itu iya. jamnya 19.30 juga waktu Nah. Indonesia bagian barat. Oke, berarti ini sebenarnya kalau saya lihat Pak dari jam ini hanya apa ya, hanya penilaian atau analisa saya Pak. Yang lawannya yang agak-agak ringan, oke lah mainnya sore-sore ya jam 5 ya. Yang agak berat kan butuh supporter banyak nih Pak. Artinya jam 7 main, orang sudah pada di rumah semua nih. Jadi artinya supporternya lebih banyak harusnya ya. Ya ya dan terakhir saya pikir juga diizinkan penonton ya kalau nggak salah ya. Tapi kita mudah-mudahan juga kalau diizinkan penonton kan pasti tumpah itu semua di stadion kan. Betul, Di betul. Indonesia kan fanatik kan supporternya kan. Benar, benar, benar. Apalagi timnas yang main ya. Dan terakhir itu tanggal 2 Januari itu melawan Filipina ya. Lawan Jamnya juga Filipina ya. sama, 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Oke. Wow, luar biasa Seru sekali kalau banget ngomong kayaknya apa Indonesia Ya, main. itu penyisian ya. Kemudian nanti akan ada babak semifinal dan final. babak selanjutnya ya. Iya. Luar Dengan biasa home and sekali Harina. Oke. Dan sepertinya pelatih timnas kita ini juga nggak menyerah ya. Dia Iya, sudah mempersiapkan strategi pastinya, betul. ya kan? Dan Saya tentunya juga dengar-dengar, pemain Betul, saya dengar-dengar ada 2 pemain naturalisasi ya, yang Iya. akan turun. ya yang akan turun ke lapangan. Sebetulnya ada beberapa. Oke. Cuman kelihatannya yang dipakai sekarang ini dengan kebutuhan tim itu sama coach STY itu ya ada Jordi Amat dan Sandy Walsh. Hmm. Jordi Amat itu posturnya tinggi ya, Iya, 184.
pernah main di Liga Spanyol, Liga Inggris dan Liga Belgia. Dan katanya neneknya itu masih ada dalam Makassarnya. Ya, oh masih ada darah Indo berarti ya? Iya, betul, Wow, betul. Pasti dia Berjuang latihan habis-habisan juga, Mas bener, Edi ya bener. untuk Indonesia. Nah kalau Sandy Walsh itu sama, dia juga bermain di liga-liga Eropa, lahirnya juga di Belgia, posturnya 185 cm, ya kan, darah Indonesia juga. Darah Indonesia ibu. juga Ya. luar biasa sekali ya. Oke, jadi selain pemain lokal kita yang memang sudah teruji ya, teruji loh Pak menurut saya Pak. Kenapa? Beberapa pemain lokal kita, pemain Indonesia kita juga ada main di luar kan? Iya, Seperti dan yang di dalam tuh mestinya ya liga sempat berhenti ya. Iya. Tapi menurut saya kalau kemarin Liga Indonesia juga mestinya pemain-pemain yang ada main di Liga Indonesia juga cukup bakat dan punya ini juga. iya kemampuan. Iya. benar-benar. Oke. Jadi kalau kombinasi dengan pemain yang bermain di liga luar negeri, menurut saya sih harusnya Indonesia mampu berbicara banyak ya Iya, kompetisi iya, kali setuju, ini. setuju. Oke. Mungkin ada fakta-fakta nggak Pak yang bisa disampaikan mengenai AFF Cup 2022 ini? Ya, jadi AFF Cup 2022 ini bermainnya di 2022 dan 2023 ya, Ya. karena dia udah di penghujung Yes, tahun. Januari. Jadi periode pertandingannya dimulai 20 Desember 2022 dan finalnya itu tanggal 16 Januari 2023. Dan kemudian setiap tim itu akan memainkan laga kandang dan tandang. Ya. Nah, dua tim akan lolos ke babak selanjutnya dari masing-masing grup. Jadi juara dan runner up grup itu akan masuk ke babak semifinal. selanjutnya. Ya. Dan itu juga pertandingannya home and away. Dan ya tadi sebenarnya fakta menariknya Thailand merupakan juara bertahan dan sudah pernah juara sebanyak 6 kali. 6 kali. Iya, dan Indonesia itu runner up sama, ya kan. Dan terakhir kan 2020 itu melawan Thailand di partai puncak. Di partai puncaknya. Iya, Singapura waktu itu Indonesia 2 kali kalah kan. Dan kemudian katanya sih sekarang timnas itu lagi mengadakan training center atau pemusatan latihan itu di Bali. Di Bali Semenjak, ya. Iya, 28 November 2022 Oh, gitu. oke. Dan masih seperti 2020 ya pemain timnas ini didominasi sama pemain-pemain muda. Jadi Coach Sintayong itu juga memang mempersiapkan skuadnya itu dengan pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda Fisiknya ya. masih, stamina Fisiknya masih kuat ya. Iya. Terus jam terbangnya itu masih bisa lebih lama lagi lah untuk jadi ini ya. Pemain timnas ya. Oke. Oke, Pak Dani sepertinya sudah bergabung. Oh, Mas gitu ya? Edi. Coba disapa. Oke. Ya. Oke, selamat sore Pak Dani. Baik, Ya, Pak Dani, kita minta untuk tetap bergabung ya Pak ya sampai akhir acara karena nanti Pak Dani juga akan ngobrol-ngobrol bareng kita. Iya, tentunya di program sore hari ini Pak Dani ya. Pak Dani, toko ada yang jaga kan? Jangan sampai tutup Pak. Harus cuan terus ya Pak. Apalagi ada program Piala AFF. Makin cuan. Iya. Oke. Ya, Oke, silakan Karlina. tentunya fakta-fakta yang tadi sudah disampaikan Pak Hari, tentunya itu akan menjadi suatu program yang harus dimiliki oleh teknisi dan dealer kita ya untuk berjualan ya kan, supaya cuannya itu terus nambah-nambah mengalir, terus ya mengalir. kan. Jadi harus disimak nih Iya, ya pembicaraan benar, kali ini. benar. Oke, saya sekarang mau masuk ke dalam kuis. Siapa yang udah siap nih untuk dapat hadiah sore hari ini? Oke, caranya gampang banget. Bisa yang sudah bergabung di dalam Facebook bisa ya. menjawab pertanyaan yang saya akan lontarkan dengan jawaban yang paling benar dan tercepat. Untuk 2 orang pemenang akan mendapatkan hadiah jaket Spot TV yang seperti saya pakai sore hari ini. Oke, saya akan berikan 2 pertanyaan. Mungkin Pak Hari bisa bantu saya nggak Pak untuk membacakan pertanyaannya Pak? Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa nama Piala AFF saat pertama kali digelar? Wah, gampang banget. Tadi udah Gampang diulas banget, ya, udah gampang banget. dijelaskan. Inisialnya Kemudian yang kedua, Ya. tahun berapa Piala AFF pertama kali digelar?
Aduh, Oke. ini gampang banget. Tahun Saya boleh nggak berapa? sih jawab? Boleh, tapi nggak dapat hadiah lagi. Oh, Ya. oke. Pasti pemirsa yang ada di studio juga bisa jawab ya. Bisa jawab ya. Tapi pertanyaan ini hanya untuk yang di Yang di Facebook, Facebook. ya, Yang nanti di sini jawabannya ada lewat lagi. chat Facebook. Yang di studio nanti ada hadiah ada tersendiri hadiah. ya. Makan-makan dari Mas Edi. Iya, kenapa mesti saya? Ada Pak Hari. Oke, gampang sekali ya jawabannya. Jadi langsung diketik jawabannya di kolom Facebook. Nanti ada tim kita yang akan merespon jawabannya. Nanti pemenangnya akan kita bacakan di akhir acara. Iya, setuju sekali. Oke, kita akan membahas kembali lagi nih pembahasan mengenai AFF AFF. ya. Nah bicara mengenai AFF, sebenarnya paket ini ada di mana sih? Oke, Saya untuk pikir AFF, Mas Pak. Edi lah. Iya, yang Mas Edi bisa jawab. bantu aku jawab Gitu nggak? ya? Yang jagoan jualan kan Mas Edi. Iya. Supaya semuanya tepat sasaran tahu harus Iya. beli apa. Oke. Jadi untuk kawan Kavision seluruh Indonesia baik teknisi maupun dealer ataupun pelanggan setia Kavision untuk dapat menyaksikan pertandingan AFF yang akan digelar tanggal 20 Desember sampai 16 Januari 2023 besok bisa disaksikan di channel soccer ya. Soccer channel Soccer channel. di Kavision tentunya dengan membeli paket. Paketnya nggak mahal kan? Oh ya? Nggak mahal sekali. Berapa tuh? Hanya 39.000 Waduh, untuk tayangan selama 30 hari atau 1 bulan ya. Nah itu sudah bisa menyaksikan AFF. murah banget ya. Iya, dan untuk paket-paket yang lain gimana? Jadi bukan cuma paket gibol ya 39.000 tapi juga ada di paket juara, paket yang paling lengkap. Oh. Itu ada harga 199.000 untuk 30 hari. Sudah ada movie, sudah ada anak-anak, sudah ada edukasinya ya. Juga ada sportnya, ada olahraga termasuk AFF di dalamnya. Dan yang kedua juga paket olahraga itu sendiri. Di mana paket olahraga itu ada Sport TV di dalamnya, ada Bein Sport, ada juga AFF di dalamnya. Nah, dan paket Sport TV sendiri harganya 79.000 untuk 1 bulan itu juga sudah dapat menyaksikan siaran AFF. Kalau ngomong-ngomong Sport TV Pak Hari, Sport TV sebenarnya banyak sekali isi di dalam channel tersebut. Konten-konten yang menarik Pak. Pak Hari juga nonton kira-kira. Oh iya dong, kalau di Sport TV itu yang paling menarik menurut saya ada MotoGP. MotoGP benar. Itu semua season itu ya, semua di Iya, setiap- MotoGP kan sudah habis Pak. Iya, Tahun 2023 musim Kavision masih masih dong. ada. Masih dong. Oke, luar biasa. Terus itu. badminton. Badminton Sekarang BWF. lagi ada final seriesnya kan. Iya, Nah benar. itu juga ada di Sport TV. Ada di Sport TV, di semua- BWF. Iya. Pokoknya negara yang ada BWF mengadakan kejuaraan itu Sport TV menyiarkan. Oke. Nah ditambah lagi Sport TV itu sekarang untuk paket-paket tertentu itu ada golf, golf. kemudian ada berkuda, ya kan, Mhm. banyak lah. Ya, Iya. Sport TV itu menurut saya worth it lah kalau Iya. untuk dibeli paketnya karena Oh. murah sekali. Menarik sekali sebenarnya. Iya. Satu tayangan olahraga di Sport TV yang menarik saya itu ice skating, Mbak. Iya. Champion ya itu lomba. Itu saya tahu ice kenapa skating. menarik. Itu menarik sekali. Wah ini terlalu banyak sekali ya paket-paket Iya, yang diberikan dan oleh Kavision. benar. Artinya apa? Artinya Kavision itu selalu memenuhi kebutuhan Iya, setiap dan bukan pelanggannya. cuma semua paket yang tadi saya sebutkan. Betul. Ada satu paket khusus yang di receiver gold ya, Gardiner Optus maupun Elisat. Itu paket Gold 07 Karlina. Oh, oke. Di mana Gold 07 ini paket sama seperti paket juaranya yang di Kavision, yaitu semua channel ada termasuk AFF, tapi tayangnya hanya 7 hari Oh, dengan harga oke. 39.000. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya buat pelanggan Kavision yang hanya ingin beli paket murah tapi bisa dapatkan banyak channel. Ya, itu 79.000. Oke. Sorry, Mungkin 39.000. 39 hari. ya, Ya, murah itu sekali. 7 hari. Ya mungkin saya mau menyapa apakah ada pertanyaan nih dari tadi kan kita ngobrol ya. Mungkin Iya. kita mau tahu dari interaksi dari yang sudah Audiens bergabung, ya, baik audiens di yang bergabung Facebook, Facebook Zoom atau maupun maupun di mungkin di studio. studio boleh silahkan jika ada yang mau bertanya seputar AFF Cup 2022. Apakah ada nobar gitu kan? Nah tuh, ya kan boleh ditanya. Yang apakah di studio ada? ada yang mau ditanyakan? Yang tanya mungkin? Selamat sore. Sore Mas. Ya, saya ingin bertanya, untuk Piala AFF kali ini, untuk Indonesia tuan rumahnya main di mana ya Pak?
Indonesia main di mana ya? Untuk Stadionnya tuan rumah ya? Stadionnya ya. Oke. Lebih stadion. Oke, dengan Mas siapa maaf? Suri. Suri. Oke, Mas Oke, Suri Bang bertanya. Hari. Terima kasih Mas Suri. Kalau untuk bermainnya sendiri terakhir itu memang ada beberapa informasi ya. Jadi ada yang bilang di Pakansari, kemudian juga ada yang dibilang di GBK gitu kan ya. Nah tapi perkembangan terakhir ini kelihatannya dari FIFA sendiri sudah membolehkan di GBK itu selama kegiatannya sepak bola boleh dipakai. Ya kan, nah jadi masih antara Pakansari sama GBK, tapi menurut saya kemungkinan di GBK lah. GBK ya. Kalau udah lampu hijau dari FIFA, karena kan itu nantinya digunakan untuk untuk Piala Dunia U20 kan, sehingga harus steril dari kegiatan yang konser, yang ya kan di luar sepak bola lah. Nah terakhir saya dengar informasinya sudah boleh dipakai untuk sepak bola, ya kan. Nah jadi kelihatannya akan di GBK. Dan untuk Indonesia juga pastinya memilih stadion yang lebih besar dan aksesnya juga gampang kan, karena penonton juga diharapkan datang ke stadion sehingga pemainnya juga semangat kan kalau penontonnya banyak kan. Iya benar Iya. sekali. Iya sih. Oke. Demikian Mas Suri. Terima kasih. Oke. Terjawab ya Mas? Oke. Mau nonton Mas? Mau nonton ya? Oke, saya kasih tiketnya nanti. Siap. Wah. Untuk parkirnya ya. Parkir motornya. Oke, bukan masuk studio, parkir motornya. Oke. Mas Jahat, Edi ini Mas. suka PHP. Oke, saya mau menyapa yang ada di Zoom. Ya, halo Pak. Ya, dengan Bapak Matwardianto Oke, dari mana Pak? dari Kota Waringin Timur, Sampit, Bu. Wow, jauh. Wah, halo Pak. Selamat sore Pak. Halo. Ya. Gimana Pak? Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak seputar AFF Cup atau Terima kasih sebelumnya Kak Vision bisa menyiarkan AFF karena di Kota Waringin Timur untuk antusias AFF sendiri Bu sangat tinggi. Bahkan nobar di mana-mana Bu, gitu loh. Mantap. ya, jangan lupa ya Pak beli paketnya ya Pak. Oh, saya bukannya nggak lupa, sudah dari dulu Bu, sudah beli udah paketnya. Sebelum main udah beli paketnya Bu. Terima kasih, Ya, terima kasih. Pak. kasih Pak. Biar dapat cuan Pak, banyak Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, saya ingin tanyakan berapa channel yang menyiarkan AFF di Kak Vision Pak, Bu, gitu loh. Oke, berapa channel ya? Iya, Ya, itu aja Pak atau ada pertanyaan lain? itu aja. Oke. Iya. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Sebelumnya saya juga sebagai teknisi juga untuk menyampaikan juga kepada ini pelanggan-pelanggan juga Bu, biar lebih mudah memberitahukan kepada pelanggan kalau channel ini dan channel ini gitu. Ya, siap Pak, akan dijawab, Sa. Oke. Makasih ya Iya, Pak Pak. buat pertanyaannya. Sebentar Pak, jangan ditutup dulu ya. Sekalian saya jawab Pak Ari ya. Silakan. Untuk tayangan AFF itu ada di Soccer Channel Pak ya. Ada di Soccer Channel. Soccer Channel itu ada di dalam paket Gibol. Harga 39.000 sudah bisa menyaksikan AFF. Paketnya sendiri 30 hari. Jadi kalau belinya mulai sekarang 30 hari ke depan AFF-nya belum habis, tawarkan lagi ke pelanggan Pak. Siap Pak, siap. Iya, nggak ada di channel yang lain. Mungkin nanti juga ditanyakan, loh ini bukannya ada di ini iNews ya atau di CTI, di situ nggak ada. Khusus di Kak Vision hanya ada di Soccer Channel HD atau HD, ya High Definition. Jadi gambarnya jernih Pak. Oke. Dari Facebook ada? Ada Bapak Anhar Bapak ya. Anhar. Oke. Bapak Anhar menanyakan berapa Berapa? harga paket untuk nonton AFF. Nah. Ya, oke. Tadi udah Karina dijawab. mau jawab? Siapa tahu mau jadi sales juga, silakan Karina. Jangan, saya host aja. Bagi Pak Anhar ya maupun teman-teman teknisi yang live di Facebook, paket AFF itu ada di Gibol 39.000 untuk 30 hari atau sebulan ya. Dan juga ada di paket yang lain seperti paket juara 199.000 per bulan maupun paket olahraga 125.000 per bulan dan paket Spot TV harganya 79.000 per bulan. Dan untuk paket receiver goal itu ada Gardiner, ada Optus, ada LG Satstar itu yang 7 hari harganya 39.000. Udah bisa menyaksikan AFF selama 30 hari. Seru ya. Iya. Oke, pertanyaan ada lagi nih Mas Edi, pertanyaan dari Pak Wisnu. Bagaimana jika sudah beli paket Piala AFF tapi dekordernya tiba-tiba rusak? Wah.
tiba-tiba dekodernya rusak. Iya. Tentunya Gimana sih tuh? kalau dekoder rusak selama tidak bisa diperbaikin atau akan diperbaikin, itu untuk paketnya sebenarnya nggak masalah Pak Wisnu. Tinggal kita pindahkan aja, Pak Wisnu tinggal datang ke teknisi atau ke toko di mana Bapak beli, minta paketnya dipindahkan. Seperti itu. Pada prinsipnya Cavision tidak akan membuat pelanggan Cavision yang sudah beli paket itu rugi, ya, kecewa, rugi dalam artian kata secara finansial, ya. Kita akan pindahkan. Dan kalau tanya, Pak, kalau pindahkan butuh waktu lama nih kira-kira. Prosesnya barangnya masih dikirim ke toko, Ya. toko mungkin kirim kemana lagi, bisa berminggu-minggu mungkin, ya. Ya. Nggak perlu khawatir, kita akan stop paketnya dulu ketika Bapak lewat toko sudah melaporkan ke kami bahwa perangkatnya rusak. Kita akan stop dulu, setelah perangkat itu diperbaiki kita akan nyalakan kembali dan setelah dipindahkan tentunya. Itu kira-kira Pak Wisnu, ya, semoga membantu jawabannya Ya. apa yang ditanyakan tadi. Segera diurus Pak ya supaya nanti nggak tertinggal. Iya, ya benar, benar sekali. Oke. Ada lagi pertanyaan lainnya? Selain AFF, kedepannya nanti Cavision akan menyiarkan tayangan olahraga apa lagi, Pak? Terima kasih. Oke, singkat, jelas, dan menohok kayaknya Pak Hari. Silakan Pak Hari. Ya, jadi sebetulnya setelah Qatar ini, acara Qatar, kita ada acara Dubai. Nanti kita jelaskan juga. Itu ada 4 tim Eropa itu yang bertanding. Nah, itu disiarkan secara langsung juga sama Cavision. Nanti mungkin di segmen berikutnya kita jelaskan. Oke. Nah, cuma untuk liga-liga dunia seperti yang biasa ada di Cavision, kita tetap konsisten akan berusaha untuk mendapatkan hak siar itu. Memang sekarang musim sudah selesai, akan datang lagi setelah ini perhelatan di Qatar itu. Tapi kita tetap berkomitmen untuk semua siaran-siaran yang bagus, siaran sepak bola itu untuk tetap hadir di Cavision. Iya. Kita akan terus berjuang untuk bisa mendapatkan konten-konten olahraga spesial, ya. Baik itu yang sifatnya jangka panjang maupun yang sesional, ya. Sifatnya yang Iya, jadi kayak AFC misalkan, Iya. AFC Cup itu yang senior maupun yang kelompok umur itu udah di tangan kita. udah di Cavision ke Jadi depan, udah ya. eksklusif kan, AFC Dan Cup. Asian Games ingat saya, Pak. Kemudian Asian Games. Kemudian ada beberapa event lagi ya, yang menyangkut timnas juga itu insya Allah itu akan ada di kita. Itu kira-kira Pak Roy. Ya. Ya. Terjawab ya. Oke. Oke, sekarang Carlina mau bagi-bagi hadiah lagi. Wah, luar biasa. Oke ya. Oke, masih dengan hadiah yang sama, jaket Sport TV yang seperti saya pakai. Ada pertanyaannya, ada 2 pertanyaan, jawabannya juga sama seperti kuis yang pertama, langsung dijawab aja di kolom Facebook. Pertanyaannya Mas Edi boleh bantu saya nggak? Oke, pertanyaannya kapan digelarnya AFF Cup 2022? Aduh, gampang banget. Kapan digelarnya AFF Cup 2022? Ini lebih ke tanggal, ya. kayaknya, ya. Tanggalnya ya. Tanggal, bulan, tahunnya Tahun. udah disebut 2022. Ya. Oke, ada Pertanyaan lagi? selanjutnya, Yang ada 2 pertanyaan. pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 2 pemain naturalisasi terbaru dari Timnas Indonesia. Nah, Tadi sudah dibahas ya, kayaknya pokoknya sama Pak semua Hari. pertanyaan yang diberikan hari ini pasti sudah ada jawabannya karena tadi kita sudah mengulasnya. Ya, langsung dijawab yang tercepat dan yang benar nanti akan diumumkan sebagai pemenangnya. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan melihat Video video. teaser, Ya, betul. Tentang aktivasi paket Gibol ya, di mana ada paket Piala AFF 2022. Kawan Cavision, jangan lewatkan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara, AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Live eksklusif di Soccer Channel HD pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Aktifkan paket Gibol GB01 seharga Rp39.000 per 30 hari dan dapatkan gratis paket link. Segera beli dan aktifkan paketnya sekarang juga. Dukung tim Merah Putih meraih juara ASEAN. Cavision on terus.
Oke, masih lagi kembali bersama saya Karlina dan Pak Hari Susanto, Mas Edi juga yang ada di sini. Nah, kalau tadi kita udah sempat ngomongin mengenai Piala AFF dan paketnya, yaitu ada di Gibol ya. Sekarang tadi korelasinya sama seperti pertanyaan tadi. Sebenarnya ada program apa lagi sih di Gibol ini? Yang Ya, menarik, yang tentunya menarik, olahraga. ya benar. Pak Hari yang bisa jawab nih kalau masalah konten ini. Oke, silakan Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mas Edi. Jadi akan ada Dubai Super Cup namanya ya. Dubai Super Cup itu mulai tanggal 8 sampai 16 Desember. Dubai Super Cup ini pertandingan antara Arsenal, Lion, kemudian Liverpool. Satu lagi itu AC Milan. AC Milan. Ya. Jadi pada tanggal 8 Desember hari Kamis itu jam 22.30 itu Arsenal melawan Lion. Kemudian hari Selasa itu tanggal 13 Desember Arsenal melawan AC Milan. Wow. Itu jamnya 23 juga ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada Liverpool melawan Lion itu hari Minggu 11 Desember ya. Jamnya sama ya 20. Jam 21 Pak. Oh ini 21 ya? 21, Iya, lebih sore lebih lagi cepat, nih. Iya, waktu Indonesia bagian Barat. Nah kemudian Liverpool melawan AC Milan itu hari Jumatnya, tanggal 16 Desember 2022, jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oh, ini menarik sekali sebenarnya Pak Hari Iya. untuk Dubai Super Cup ini. Iya. Di mana pertandingannya juga ada di Dubai ya, Betul. yang nggak berjauhan juga dengan Iya. Qatar sekarang ini ya. Artinya apa? Apakah ini akan memecah konsentrasi penonton kira-kira Pak? Iya, tapi itu kan yang di Qatar kan udah periode akhir ya saya pikir ya. Iya. Jadi ya pastinya pertandingan ini juga cukup menarik ya. Menarik sekali Ada ini. nama-nama besar yang terlibat ya. Betul. Oke, jadi itu tadi ya, kawan Kavision, pertandingan sebelum AFF sudah ada pemanasannya nih sebenarnya. Pemanasannya klub-klub hebat dari Eropa, ya. Klub-klub hebat dari Eropa, antara lain ada Arsenal, Lion, Liverpool dan AC Milan. Tentunya ini pemainnya juga top-top, nggak asing lah ya sebenarnya ya. Jadi dari beberapa liga kan. Jadi dari Liga Inggris itu ada Arsenal sama Liverpool. Iya. Kemudian Liga Dari Italia Italia ada AC Milan, ya. Kemudian dari Paris Prancis itu ada Lion. Lion, iya, Iya, luar dari biasa sekali. Liga 1. Jadi Prancis. pelanggan setia Kavision juga teknisi dan dealer ini bisa disampaikan ketika beli paket Gibol bukan hanya nonton AFF tetapi ada bonus di dalamnya yaitu sekali. 4 klub raksasa Betul. ini yang akan bertanding di Dubai Super Cup. Dan ini akan mulai besok ya, berarti ya tanggal 8 Desember Betul, ya. betul. Jadi langsung beli paket Gibol. Sekarang. Udah termasuk paket Sudah itu. termasuk. Jadi kalau Ya, beli betul. satu tuh ada FF-nya dapat, kemudian Betul. pertandingan ini juga dapat. Mm-mm. Ya kan udah karena masuknya di soccer semua. Di Soccer Channel benar, Soccer Pak. Channel ya. Itu. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Zoom? Oh, dari studio. Oke, silakan Mas, boleh berdiri. Sampaikan namanya. Nama saya Arif dari Ya. Selamat sore, saya mau menanyakan perihal tadi kan sempat kita bahas tentang nobar. Apakah akan ada nobar di tempat ini? Di ini ya, di Jakarta ya. Di Jakarta, lingkungan Jakarta. Oke. Terima kasih. Itu untuk apa AFF? AFF. AFF. Ya. AFF nobar kita akan coba buat ya. Kita akan coba buat supaya banyak pencinta bola timnas khususnya ini bisa juga yang nggak sempat bisa datang ke stadion Ya. bisa nonton bersama-sama dengan kita juga nantinya. Justru sore hari ini kita mau lihat antusiasmenya sebenarnya ya. Iya Kalau benar. mungkin banyak, makanya nanti saya tanya. Banyak nggak yang suka bola, banyak nggak yang dukung timnas, mungkin nanti akan pertimbangkan untuk Iya. ada acara nobar ya, Mas Betul, Edi ya. betul. Kita akan Oke. coba. Mungkin juga nanti di studio ya, di tempat Tempat kita, ini, di kantor ya. kita juga akan kita buat nobar ya. Nanti akan kita siapkan makanan ya. Tapi menunya aja dulu, daftar menu ya. Paling enggak itu. Oke. Oke, bicara tadi tentang paket dengan program AFF, paket Gibol, terus program Dubai juga. Nah, tentunya ada program Sling Semakin Cuan.
ya Mas Edi ya? Betul, Betul. betul. Nah, boleh sedikit dijelaskan mengenai apa sih Celing Makin Cuan? Oke, sebenarnya program ini sudah dimulai sejak Oktober dan program ini sebenarnya digagas oleh Pak Hari sendiri ya. Waktu itu beliau minta bagaimana untuk teman-teman teknisi di seluruh Indonesia yang sudah tergabung dalam aplikasi Kawan Kavision maupun dealer di seluruh Indonesia ini bisa mendapatkan keuntungan atau cuan lebih lagi. Tambahan ya, bukan hanya sekedar jual, dapat margin, keuntungan selesai. Tetapi bagaimana bisa mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan. Ini kuncinya. Yang message atau pesan yang disampaikan Pak Hari kepada saya bahwa tolong buatkan buat teman-teman teknisi maupun dealer supaya bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan berkelanjutan. Makanya ada program Celing Semakin Cuan, Karlina. Dan kita sudah launching sejak Oktober, tepatnya tanggal 5 Oktober 2022. Kita akan coba sampai bulan Desember, 31 Desember ya. Kita bagi dalam 3 periode, periode bulan Oktober, periode bulan November, dan periode bulan Desember. Nah, program Celing Semakin Cuan sendiri ini buat teman-teman teknisi, kita mengajak bagaimana teman-teman bisa menjual sebuah paket yang ditawarkan oleh Kavision dan bisa mendapatkan keuntungan besar, tetapi bukan memberatkan pelanggan. Artinya apa? Dengan nilai paket yang hanya 10.000 atau 9.900 yaitu paket celing untuk 1 bulannya, ini udah bisa mendapatkan keuntungan buat si teknisi ataupun dealer. Jadi pelanggannya ini nggak berat beli paketnya, nggak harus keluar uang yang ratusan ribu ya dalam sebulan, cukup yang 10.000 aja. Tapi udah bisa dapat keuntungan buat si penjual sendiri. Yang pertama tentunya ada cashback real time. Artinya di mana ketika teman-teman teknisi menjual paket celing senilai 10.000 maupun yang 50.000 itu periode 6 bulan, juga yang 99.000 periode 12 bulan, teman-teman akan mendapatkan cashback sebesar 10% dari nilai paket yang dijual. Nah, untuk cashback tersebut itu akan masuk ke bonus tunai, di mana bonus tunai ini sudah tersedia di aplikasi Kawan Kavision, Karlina. Jadi intinya teman-teman teknisi menjual paket celing terhadap pelanggan yang belum pernah isi paket sama sekali. New berarti ya? New, iya. Ya, untuk pelanggan baru. Bener, pelanggan belum pernah isi paket sama sekali. Nah, itu kita coba buat sedemikian menariknya supaya apa? Teman-teman teknisi dapat cuan. Dan bukan cuma itu, untuk pelanggannya sendiri apa sih? Banyak sih orang tanya, wah teknisi terus nih yang dikasih cuan, pelanggannya apa? Pelanggannya sendiri akan mendapatkan cuan yang lebih besar lagi. Dari mana? Dari paket yang dibeli yaitu senilai 9.900 atau 10.000. Tapi tayangannya itu senilai 199.000. Dari mana? Karena tayangannya tayangan paket juara yang kita kasih. Jadi artinya apa? Pelanggan Kavision ini akan mendapatkan tayangan yang luar biasa yaitu paket juara. Hampir semua channel yang ada di Kavision itu bisa dinikmatin dengan harga 9.900 untuk 30 hari. Itu yang pertama, Karina. Nah, pesan Pak Ari kan apa? Berkelanjutan. Ya. Nah, ini kuncinya. Berkelanjutan. Artinya ada lagi? Ada lagi dong, ada apa lagi. itu? Nah, ketika pelanggan sudah beli paket pertama kali 10.000, terus bulan keduanya beli lagi, tentunya ini effort atau kerja keras dari teman-teman teknisi ya. Kita harapkan teman-teman teknisi terus bisa menjaga pelanggan yang sudah beli, didata, dihubungin kembali. Tawarkan lagi paket yang sama, ada yang namanya cashback retention. Nah, di sini Karlina yang menarik apa? Pelanggan lama sudah beli udah dapat cashback 10%. Kemudian di bulan berikutnya ditawarin lagi, beli lagi. Teknisi tersebut akan dapat lagi. Cashback lagi maksimal 10% lagi dari nilai di paket yang dijual. Ini yang menariknya apa? Berkelanjutan. Message-nya adalah berkelanjutan. Supaya apa? Teman-teman teknisi ini bisa terus menjaga hubungan dengan pelanggan dan bisa menginformasikan atau menyampaikan program-program apa sih sebenarnya yang ada di Kavision, itu bisa tersampaikan ke pelanggan sehingga pelanggan itu paham benar dia beli produk Kavision, dia tahu apa yang akan dia tonton.
Iya. tentunya bukan hanya lewat website Kavision, medsos Kavision, tapi teman-teman teknisi di sini berperan penting. Itu sih, benar nggak kira-kira Pak Hari? Message. Iya ya, jadi saya berasumsi bahwa misalkan satu hari bisa 3 misalkan, ya kan, 10.000 misalkan pakai celing kan. Betul. Kalau sebulan kan itu katakanlah 90, berarti kita anggap aja 100 misalnya bulan pertama. Berarti kalau 10 bulan nanti dia sudah punya 1.000. Nah 1.000 itu kalau dikali dengan 10.000 Betul. itu 10 juta. Nah Iya. 10 juta itu berapa teknisi dapat? 10% dari 10 juta. Iya. Itu 1 juta. 1 juta. Bayangin coba, 1 juta itu kerjanya apa? Oh nggak nyamperin ini, modalnya cuma WA Main aja, handphone aja Pak. ya kan? Pelanggan-pelanggan yang sudah beli paket tadi, bahwa diharapkan bulan depan mereka beli paket lagi yang 10.000, ya kan? Nah kalau 1.000 itu aja dipelihara, ya kan? Itu setiap bulan 1 juta itu masuk ke rekeningnya teknisi itu. Betul. Nah itu kalau asumsinya 1.000, ya kan? Betul Pak. Itu kan. Nah kalau setiap bulan dia nambah, tahun pertama misalkan 1.000, tahun kedua nambah lagi 1.000, berarti udah 2.000 kan. Iya. Tahun ketiga nambah lagi 3.000, itu kan terus muter terus tuh. Betul. Nah kalau udah 3.000 kan berarti udah 3 juta, 3 juta. udah lebih UMR Iya. gitu loh, ya kan? Kalau Itu yang kita namakan passive income. Iya. Jadi itu di luar yang biasa masang ya. Kalau kita pasang STB misalkan, teman-teman teknisi dapat 50.000 Jasa sampai pasang. 100.000 jasa Iya. pasang ya. Ini di luar. Jadi udah dapat jasa pasang, misalkan sehari masang 2, Iya. sehari berarti udah dapat sekitar 300. misalkan, ya kan, Iya. ada uangnya. Nah ini benar-benar di luar itu. Jadi di luar yang tadi biasa masang itu, setiap beli paket 10.000 aja, paketnya cuma 10.000 loh harganya, nggak Benar. mahal-mahal, hanya 10.000. Benar. Kalau memang ada Dan- daya beli bisa yang 50.000. Dan atau saat 100. ini pelanggannya Kavision Kavision. itu hampir 10 juta. Insya Allah itu tanggal 15 atau 16 Desember ini kita mencapai 10 juta. Wow. bayangin. Itulah Luar potensi biasa. kan. Boleh dong applause dong buat Iya. Kavision dong. Jadi itulah potensi untuk teman-teman teknisi ya kan, untuk agar pelanggan itu mengisi minimal 10.000. Dan itu seumur hidup teknisinya akan dapat selama pelanggan itu, katakanlah si A misalnya Mas Edi ini langganan. Iya. Bayar dia 10.000. Sepanjang bulan, sepanjang tahun teman-teman akan dapat 10%. Iya. Nah bayangkan kalau teman-teman tuh udah jualan lama kan, misalkan 3 tahun, 4 tahun. Pasti kan pelanggannya banyak yang dipasang kan. Pasti punya nomor WA-nya kan. Nah itu cuma modal WA aja, gratis kan WA kan. Ya kan ya, kalau nggak ada pulsa nebeng dikit lah di kafe kan. Nah, Pakai wifi. Beli es teh Wifi sedikit ya. kan, ya kan, wifi-nya kirim tuh sebanyak-banyaknya. Bu, udah jatuh tempo bayar 10.000, 10.000. Nah, itu teman-teman dapat tuh, betul. ya kan. Jadi tambahan dari jualan yang set up box tadi, ya kan. Kalau jual STB dapat tuh 100.000, 150.000. Ini ditambahan lagi. Lah kalau tambahan sebulannya 3 juta, 4 juta, apa nggak nikmat tuh hidup, Luar biasa. ya kan. Modalnya motor, nggak perlu motor keliling-keliling, modalnya cuma ini aja, jari 2 gitu loh kan. Iya. Jadi nah tugas pertama itu adalah setiap pelanggan yang dipasang, usahakan teman-teman teknisi itu minta nomor WA-nya. Betul. Jadi bisa mengingatkan untuk beli. Nah nanti teman-teman kan catet tuh di ininya, nomornya beli, atau bisa beli vouchernya lewat teman-teman juga kan. Jadi untungnya 2 kali, ada yang di Kavision dapat, ada ini juga gitu loh. Betul. Nah tapi inilah yang kita bilang bahwa Kavision itu nggak sendirian, bahwa kalau Kavision itu maju, nah kita tuh tahu jasanya itu adalah jasa teknisi, jasanya dealer ya kan, jasa distributor. Kita membagikan juga. Kita membagikan juga pendapatan itu. Jadi nggak 10.000 nih beli paket untuk kita semua, enggak. 10%-nya kita kasih lagi gitu loh. Nah itu kalau udah akumulasi, kan lumayan tuh. Kalau bisa dapat 5.000 ya tinggal dikali aja. Itu berarti 5 juta 5 itu juta. sebulan. Iya. Ya, 5 dan juta. paketnya itu bukan orang yang nggak bisa beli gitu. Kalau untuk 10.000 kan terjangkau lah menurut saya kan. Untuk orang Indonesia semua kalangan insya Allah 10.000 kan. Iya. Kalau paketnya itu 100.000 atau 200.000 ya kita nggak usah. Ini hanya 10.000. Iya. Nah kalau 10.000 tuh harapan kita itu menjadi tambahan pendapatan juga untuk teman-teman teknisi, ya kan? Betul. Untuk kita apa? Nah untuk kita kalau mereka bayar, ya kan, katakanlah misalkan dari 10 juta nih yang 5 juta bayar. 5 juta itu kalau dia kali misalkan dengan 10 kita dapatkan sekitar berapa? Misalkan 50 miliar. Kita bisa beli program-program yang mahal, Iya. ya kan? Nah program-program yang mahal ini kita nggak perlu jual dengan Mahal. harga yang mahal juga Iya. ke pelanggan, ya kan? Jadi kayak sekarang nih kita beli program, bayarnya cuma 39.000 kok, gitu kan? Betul. Jadi nggak perlu kita charge-nya tuh 100.000 atau 200.000, nggak perlu. Kenapa? Karena kita rame-rame, ya kan? Rame-rame kan, kita udah rame-rame. Istilahnya kalau sumbangannya orangnya rame kan, angkanya kecil nggak apa-apa, tapi volumenya besar, Volumenya besar. ya kan? Nah kalau orangnya sedikit,
sumbangannya harus besar gitu kan. Nah inilah yang kita buat bisnis modelnya di Cavision itu, kita memang bermain di segmen yang murah. Tapi yang nonton banyak, yang bayar banyak. Nah kira-kira begitu. Nah keuntungannya ya kita kembalikan lagi lah, kita bagilah gitu dengan teknisi, dealer dan semuanya. Saya pikir Termasuk gitu. pelanggan Pak ya, pelanggan Termasuk pelanggan. dikembalikan dengan kualitas. Ya, Jadi pelanggan akan mendapatkan apa? Tayangan berkualitas. kualitas. Kayak betul. kita Sport TV dulu, Cavision nggak punya Sport TV, ya kan? Badminton tuh sekarang semua seri badminton ada, semua seri MotoGP ada, ya kan? Superbike juga ada. Nah penonton kan bayarnya berapa? Kan tetap murah, nggak perlu mahal. Jadi kita punya kekuatan untuk membeli program-program ataupun channel-channel yang mahal dan tidak usah membebankan semuanya kepada pelanggan gitu loh. Iya. Oke, luar Menarik biasa sekali. ya. Tapi ada satu lagi dari program Celing Semakin Cuan ini Kalina. Apa tuh Mas? 2 tadi bonus sudah kita berikan ya, baik untuk yang baru, terus apa? Merawat pelanggan, Ya. bahasa saya gitu. Cari baru terus dirawat ya, kayak tanaman itu udah beli dapat 1 bibit, dirawat kan? Nah, dinikmati. Tapi apa? Kita juga ada namanya cashback super bonusnya. Seperti Pak Ari bilang, jangan cuma kecil-kecil, kasih yang gede apa dong. Ini dia super bonusnya itu sebesar 30% Karina. Jadi Lebih besar bonus lagi ya. 30% itu bisa kita berikan ketika teman-teman teknisi dalam 1 bulan periode itu mencapai minimal 30 pelanggan baru yang tadi. Ini Cuma kalau mau 30 dihitung ya. pelanggan ya. Iya, cuma 30. Artinya apa? 1 hari cari 1 aja. Iya. 1 hari cari 1 dapat cashback 10%. Dapat cashback 10%. Sampai hari ke-30 dapat cashback 10% plus super bonus total semua kalikan 30%. Itu berarti ibu rumah tangga kayak saya kok sehari cuma 1 mah bisa Gampang. dikerjakan ya. Sebagai contoh, kalau Ya. ngomong ibu rumah tangga, Ya. yang kalau nggak salah ya ini istrinya Pak Dani yang nanti akan sharing dengan Memberikan kita, testimoni. itu aktif banget jualan paketnya. Wah. Jualan Karena yang modal WA kan itu tadi kan. Jadi Benar. nggak pernah kemana-mana sembari masak, sembari apa gitu kan. Betul. Live juga Pak dia Pak di medsos, luar biasa sekali sih. Ini semangatnya perlu kita contoh sebenarnya seperti itu. Nah itulah tadi Kalina program Celing Semakin Cuan ya. Periodenya Oktober, November, Desember. Kita akan coba seperti itu. Gimana sih antusiasnya? Oke, berarti ini sudah berjalan 2 bulan ya. Udah 2 bulan, udah Oktober, udah November, udah masuk November. Desember nih. Oke, Bu. Harusnya kan sudah ada nih pelanggan yang List-listnya, Oktober yang bisa betul. dapat itu retensi tadi itu. Betul. Nah, saya mau tahu dong. Boleh Mau nggak? tahu? Iya. Serius? Mau Iya, tahu? banyak nggak sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya untuk yang periode List Oktober kemarin kita pencapaiannya. sudah Iya. sempat sampaikan juga ya. Itu ada yang nyampe seingat saya 59 juta Ya, untuk super bonusnya dan cashback tunai ini real time-nya 59 juta. wow. Dan untuk di periode ini sekarang kita mendapat nilai tertingginya itu 60 berapa ya? 65 juta. Jadi ada peningkatan di teknisi yang sama itu Pak Ari. Seperti itu. Oke. Nah, Dari yang kecil dulu coba Mas Coba Edi lihat. Ya. Boleh dibaca kali ya. salin lagi. Ini mungkin bisa dilihat juga ya di Facebook, layar Facebook. Tampil Bisa nggak di terlihat Facebook? nggak? Terlihat ya. Udah ya. Nah, Nah, teman-teman di jadi Facebook juga bisa teman-teman melihat ya. kawan Cavision bisa melihat Itu nih. ada perbandingan di bulan Oktober dan di bulan November. Ya. Ada peningkatan semua. Ya, Ada peningkatan semua karena apa? Mereka melihat bahwa Cavision ini nggak main-main. betul. Memberikan sesuatu yang memang bermanfaat buat teman-teman teknisi sehingga apa? Memacu mereka untuk di bulan berikutnya lebih giat lagi. Terbukti dari penghasilan ini semua periode Oktober ke November itu ada peningkatan semua Kalina. Jadi kita jualan bukan hanya mendapatkan cuan tapi juga seneng karena pelanggan juga mendapatkan kualitas yang baik Mas Edi. Betul, Ya. betul. Nah itu. Oke. Oke. Pak Dani masih ada Pak Dani? Oke. Pak Dani boleh tampil di Zoom? Ya mungkin kita mau mendengarkan ya sedikit testimoni gitu Betul, ya dari betul. Pak Dani ya. Iya. Pengalaman-pengalamannya boleh di-share Pak. Gimana sih caranya mendapatkan cuan yang sebesar-besarnya melalui Cavision? Karena Pak Dani juga bagian dari program ini. Oh gitu. Iya, dia juga bisa menghasilkan ya.
baik itu program Oktober, November, termasuk retentionnya, karena Oh. Pak Dani juga menjaga pelanggannya ini. Pak Dani ini dari DPS Parabola ya. Halo Pak Dani. Halo, Iya Pak Dani, nggak bosan kan masih ya? masih siap. Iya. Pak Dani udah ngelihat barusan program Ciling Semakin Cuan penghasilannya Bapak yang Oktober terus November. Ada tadi cuma sekilas. Coba gini, Iya. Boleh ditampilin lagi Pak. yang mana ya namanya? Namanya. Coba slide-nya ada enggak di slide kedua ya? Gedein, gedein. Yang atas nama Pak Nomor Dani. Pak Dani Nomor berapa? nomor 24 ya kalau nggak salah. Nomor berapa ya? Nomor satu, paling atas. Nomor 1 Oktober ya? itu 21 ya? 21. Oh, Oke. 21 ya? Nomor 21 ya. Oktober itu ada Iya. berapa tuh? 1.329 untuk bulan Oktober. Untuk bulan Novembernya dia 2.200 per hari. Boleh dong tepuk tangan dong buat Pak Dani. Wah, Oke, Pak Dani, bisa ini Pak Dani? sharing Cerita. Pak. Caranya gimana sih Pak? Dapetin cuan di Kavision Pak? Ini bekerja sama dengan tim teknisi juga. Ya Pak? Iya Pak. Kerja Boleh sama cerita sama- Pak Dani, gimana Pak Dani dengan program Ciling Semakin Cuan ini? Cara-caranya mungkin bisa bagi-bagi buat teman-teman teknisi yang lain supaya tertular lah ya ilmunya. Gitu Pak Dani. Pertama itu kita kerjasamanya sama tim-tim teknisi. Ya, kedengaran ya. Ya dengar Pak. Sama tim-tim teknisi itu kita sebar di beberapa daerah ya. Mereka kita kasih benefit juga 10% dari harga jual. Oh. Jadi dikasih ini juga ya bagian Pak ya. Iya, jadi mereka benar-benar mencari. Tim teknisinya ada berapa Pak? Kalau yang aktif itu puluhan. Tuhan loh. Berarti totalnya bisa nyampe 100 Pak? Kalau di grupnya memang 100-an. Wow. Ada coaching-coaching khusus nggak Pak mungkin? Coaching. Ada coaching khusus nggak ke teknisi harus gimana gitu selain memberikan? Ngajarin Ya, ngajarin. apa mesti ke Oh, iya, teknisi iya. Pak? Cuma ngajarin mereka untuk ini aja, menjelaskan untuk yang MNC-nya nggak aktif cukup bayar 10.000 sudah bisa nikmatin MNC dan lain-lain. Nah itu aja mereka. Sama itu paket yang Ciling dapat juara. Nah mereka mempromosikan itu pakai program yang Ciling plus paket juara. Oke, jadi disampaikan juga ke pelanggan bahwa bukan cuman bayar 10.000 dapatnya 49 channel Ciling, tapi juga Iya. dapat juaranya itu ya, Pak Iya, Dani ya. jadi beberapa konsumen tuh tertarik. Walaupun cuma sekedar ada yang mencoba 1 bulan, ada juga yang 6 bulan. Ya kalau ya ada yang ada uang lebih, mereka 1 tahun. Oke, Pak Hari ada yang mau ditanyakan buat Pak Dani? Ya Pak Dani, berapa tadi jumlah teknisinya? Kalau teknisi aktif di kota Pak ya itu sekitar ya kalau dihitung yang aktif tuh sekitar belasan. Untuk yang di sekitarnya itu ada berapa ya 20-an lah paling enggak. Biasanya berapa ini sekali Pak dikumpulin Pak atau enggak? Atau di satu-satu dikasih tahu atau dikumpulin dikasih tahu gitu? Kita ada lapak sendiri ya, DPS itu ada lapak sendiri. Di grup WA ada lapak sendiri. Oke. Jadi mereka pakai satu nama Pak Dani gitu ya? Iya. Jadi mereka diberikan kayak ya kemudahan lah. Iya. Kita berikan juga mereka bonus-bonusan. Misalnya kemarin kan ada dapat dari LGSAT misalnya baju, mereka dapat juga jatahnya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Dani. Iya. Oke,
ada ini Pak Dhani, apa saran atau kiat-kiat ya buat teman-teman teknisi yang saat ini juga lagi sedang menyaksikan acara kita hari ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Saran juga buat kami Pak Dhani ya, supaya kami bisa bebenah, kira-kira apa? Ya, pertama-tama untuk para teknisi Kota Sampit khususnya untuk Indonesia ya, untuk menjalankan usaha itu kita jangan sampai ada kata menyerah gitu. Jadi usahakan ya, pokoknya diusahakan semampu mungkin, jangan sampai kita ketinggalan sama yang lain. Nah, itu kita dorong ke semua teknisi, diusahakan untuk bisa walaupun nggak bisa, pokoknya harus bisa gitu aja. Nggak ada kata nggak bisa Pak ya, artinya ya? Iya. Harus Pokoknya, bisa ya? Iya, saya bisa gitu aja. Oke, benar. Oke, setuju Pak. Untuk Kavision apa kira-kira Pak Dhani? Iya. Oke. Iya. Masukannya untuk Kavision apa Pak Dhani? Untuk Kavision ini aja apa? Untuk menjaga monitoring channel-channelnya, itu ada beberapa channel yang lagi ada gangguan. Nah, supaya bisa cepat dibenahin lah. Oke. Ada channel-channel yang sering gangguan, nah itu supaya cepat dibenahin. Kalau bisa ada tambahan-tambahan channel untuk channel anak-anak. Oke, anak-anak Pak ya? Ya, karena kan selain olahraga, film, di sini juga banyak mencari channel-channel anak-anak. Semenjak ditinggal Disney ya. Oh. Nah, itu mereka mencari channel-channel pengganti itu. Iya, benar. Oke, jadi ada dua Pak ya, kalau yang saya tangkap. Yang pertama, Kavision segera benahin atau tingkatkan lagi dari sisi teknikalnya ya. Terus yang kedua dari sisi konten. Kalau bisa genrenya yang sudah ada diperbanyak lagi channel-channelnya ya, contoh anak-anak ya Pak ya. Oke, terima kasih masukannya Pak Dhani. Pak Dhani, udah banyak belum yang ambil paket gibolnya Pak? Hari ini ada sekitar 6 ya yang aktif ya. Ada aktivasi 6 paket gibol. Kebiasaan warga itu konsumen ya, itu pas kick off. Kebiasaan itu pas kick off. Pas kick off ya? Pas kick off itu pasti itu. Terus kenceng ya Pak jualannya ya Pak? Amin. Sukses buat dealernya. Ya, siap. Ya. Oke, sukses ya buat DPS Sampit ya Pak Dhani, dan jangan lupa jaga Pak stok ketersediaan vouchernya. Intinya sih seperti itu. Gitu sih Karina. Ya. Oke, makasih Pak Dhani. Oke, mungkin masih ada yang bertanya lagi nggak di Facebook atau nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Karlina mau bagi-bagi lagi nih di segmen terakhir ya, kuis. Oke. Kuis lagi. Kuis nih, lagi. Hari ini soalnya ada 6 jaket Spot TV, tadi kan baru 4 ya. Nah, ini terakhir 2. Jadi kalau yang tadi mungkin belum, nah ini kesempatan terakhir. Yang di ini Pak, yang di untuk Facebook. Di Facebook Pak. Yang nanti yang di studio. Yang di studio mau jaket nggak? Enggak, gerah di sini panas ya. Oh iya, oke, makasih kalau memang nggak mau. Oke, silakan Karlina. Nanti ada lagi pertanyaannya, tidak di sini. Oke, pertanyaannya saya bacakan dengan cara yang sama seperti tadi. Isi jawabannya tercepat dan yang benar di kolom Facebook. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 pilihan paket yang bisa di-burn untuk menonton AFF. Ya, sebutkan 5 pilihan paket yang bisa dibeli ya. Oh, dibeli. Ya di-burn. Burn itu istilahnya terlalu keren lah sebenarnya ya. Dibakar juga nggak enak ya artikelnya ya. Dibeli untuk nonton AFF ya. Itu. Okay. Dan yang kedua, sebutkan channel untuk menikmati tayangan AFF Cup. Gampang channelnya banget. Apa untuk channelnya menikmati apa? Cuma AFF? ada 1 tadi. Hanya ya 1. Kan? Cuma 1. Gitu. Ya, ditulis jawabannya secepatnya.
Nanti Di kita Facebook akan, ya? di Facebook. Nanti Iya. di akhir acara akan dibacakan pemenangnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari siapa nih Mas Edi? Dari Pak Jamil ya? Ya. Oke. Pak Jamil. Pertanyaannya Pak Edi, ini pertanyaan buat Pak Edi nih. Pak Edi, apakah bisa mendapatkan cashback jualan paket dengan menggunakan aplikasi TV voucher? Oh, pertanyaannya sangat bagus ya. Ini juga banyak yang ditanyakan oleh teman-teman teknis yang lain. Artinya gini, aplikasi Kawan Kavision dengan aplikasi TV voucher ini adalah mitra ya. Ini adalah mitra di mana masing-masing aplikasi ini punya campaign tersendiri. Jadi memang tidak bisa digabungkan campaignnya atau program promonya ya, nggak bisa digabungkan. Artinya ini saling melengkapin. Aplikasi TV voucher ini melengkapin tujuannya untuk bagaimana bisa mengisi saldo di aplikasi Kawan Kavision. Intinya saling melengkapi. Jadi untuk cashbacknya secara otomatis nggak bisa double. Cukup di satu, dia itu di aplikasi Kawan Kavision sendiri. Aplikasi TV voucher hanya untuk mentransfer saldo dari aplikasi TV voucher ke aplikasi Kawan Kavision. Jadi itu Pak Jamil, untuk cashback nggak bisa melalui aplikasi TV voucher, jadi tetap harus melalui aplikasi Kawan Kavision. Di samping itu, di aplikasi TV voucher, Pak Jamil juga sudah bisa mendapatkan bukan cashback tapi diskon voucher. Diskon voucher yang memang sudah diberikan oleh aplikasi TV voucher itu sendiri. Itu sudah dapat. Berarti Jadi, bonusnya berbeda. Bonusnya berbeda, ada double sebenarnya bonusnya. Di aplikasi TV voucher udah dapat diskon. Di aplikasi Kawan Kavision ketika menjual paket celing mendapatkan cashback. Ada double cashback, ada double hadiah, ada double bonus ya. Itu kan Rina. Itu kira-kira Pak Jamil ya. Oke, ada Jawab lagi sudah. mungkin? Mungkin ada lagi pertanyaan? Udah. Studio Oke. mungkin ada yang mau bertanya? Oke, ada ya. ini keseruan yang luar biasa sore hari ini. Kalau saya lihat dari beberapa teman-teman ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa apa ya, kehausan akan sebuah program Ya. tayangan TV ataupun untuk pelaku pasar terhadap bisnis ini cukup meningkat, Ya. Kalina. Gitu loh. Artinya Kavision akan terus ya Pak Hari ya memberikan yang terbaik baik itu untuk pelanggan berupa tayangan dan teknisi tentunya Pak. Ya, jadi komplit ya. Jadi untuk pelanggan ada tayangan yang berkualitas, Yes. kemudian kan juga channel-channel yang beragam juga. Kemudian juga untuk dealer dan teknisi juga kita kasih cuan. Iya. Yang cuannya itu berlipat-lipat. Nggak hanya dari satu kali penjualan gitu Betul. kan STB. Tapi kemudian tadi ada paket link, kemudian juga banyak paket yang lain juga ya. Betul. Jadi sebetulnya komplit. Jadi Kavision sendiri sebetulnya bisa menjadi berkah untuk banyak orang gitu loh. Jadi bisa menjadi tempat makan untuk banyak orang. Iya. Bukan hanya Kavision aja, tapi lebih banyak sebetulnya teman-teman yang mensupport Kavision. Iya, Jadi betul. kayak teknisi kan kita punya berapa tuh? Berapa puluh ribu tuh? Kita ada 82.000 sudah Pak. Iya. Nah kemudian dealer kan? Dealer. Itu berapa ribuan Ada lagi kan? 3.700-an udah. Iya. Nah, jadi menurut saya sih harusnya Kavision ini harusnya semua pihak ya mendukung berkembangnya Kavision ini. Betul. Karena semuanya mendapat keuntungan dari Kavision. Iya. Gitu. Jadi bisnis model yang kita jalankan itu bukan hanya untuk pemilik atau salah satu dari stakeholders, tapi itu untuk semua stakeholders, itu semuanya happy, Betul. ya kan? Nah, jadi boleh dibilang teknisi pun kalau dia menggantungkan hidup dari hanya berjualan Kavision, voucher Kavision, Iya. kemudian tadi celing, menurut saya juga insya Allah ya bisa hidup, Iya. ya kan? Kalau kata tadi dia jualan STB katakan sehari 2, ya udah Iya. bisa dapat berapa? Minimal 200.000. Minimal kan? 200.000 betul. Kalau tadi passive income-nya itu udah bisa 3 juta, 4 juta sebulan kan, Iya. itu bisa dihitung, dia bisa dapat 10 juta sendiri per Betul. bulan. Nah kalau di daerah kan dengan income yang 10 juta menurut saya itu udah bisa layak lah ya. Iya. Udah bisa kredit motor mungkin kan, udah bisa kredit yang lain. Bahkan gitu. Jadi mungkin motor nggak perlu kredit Pak.
Aktifkan Gitu aja terus saldo kawan Kavision, Betul. poinnya bisa ditukar motor, Pak. Iya. Hadiah motor ya. Dapat motor Iya. lagi. Itu. Nah, jadi kalau semuanya bergerak, menurut saya juga apa yang sudah kita siapkan, baik dari sisi cara berbisnisnya, kemudian juga model bisnisnya, nah itu menguntungkan semua pihak. Iya, setuju. Dan menurut saya tidak ada satupun di Indonesia ini yang punya bisnis model seperti Kavision. Iya. Dan sampai hari ini saya boleh klaim bahwa Kavision itu insya Allah tanggal 16 nanti itu hit 10 juta. 10 juta pelanggan. 10 juta pelanggan ya kan yang punya decoder di rumahnya. Dan menurut saya itu satu-satunya di Indonesia, ya Iya. kan? Nah, jadi ini yang mestinya ya alhamdulillah kita syukuri ya. Betul. Dan ini mestinya bisa menjadi yang kedepannya menjadi lebih baik kerjasama ini antara semua pihak menjadi lebih bagus. Dan ya bayangkanlah kalau misalnya Kavision itu punya 20 juta pelanggan misalnya kan, teman-teman itu berjualan vouchernya itu untuk naik, menurut saya itu akan luar biasa. Wow, luar biasa itu. Iya, jadi setiap orang bisa punya pendapatan 15 juta, 20 juta itu nggak heran, Iya, betul. ya kan? Karena Indonesia ini begitu luas dan kita punya household berapa puluh juta kepala keluarga kan? Iya. Gitu, jadi ini potensinya sangat besar. Nah, tapi memang nggak bisa sendiri nih. Kita harus bareng-bareng melakukannya. Nah, ini menurut saya apa yang sudah kita kerjakan sama-sama, ini bisa kita lanjutkan di masa yang akan datang menjadi lebih bagus lagi, Mas Edi. Iya, setuju Pak Hari. Jadi kalau saya boleh ngambil cerita sedikit dari teman teknisi kita ada di salah satu daerah di Indonesia, Pak. Sering ngobrol juga dengan saya, dia bilang bahwa Kavision ini adalah sebuah kolam di mana ikannya sudah 10 juta, Pak. Tinggal siapa yang mau mancing sebenarnya. Bagi teman-teman teknisi yang mau mancing pasti akan dapatkan ikannya. Baik itu ikannya kakap, ikannya nila, itu macam-macam Pak. Karena apa? Tergantung nilai paketnya kata yang dijual ya. Nah, artinya apa? Ada potensi besar yang bisa teman-teman ambil di kolamnya Kavision ini. Ini jangan sampai terlewatkan. Bisnisnya luar biasa. Itu sih kira-kira Pak Hari ya. Iya, betul Mas. Oke. Ya. Lanjut Karina. Ya lanjut lagi nih, sekarang udah ada nama-nama pemenang yang tadi dari mengikuti kuis ya, dari awal sudah ada 6 pemenang. Mungkin saya boleh bacain 2, Pak Hari 2, Mas Edi 2 ya. Boleh. Oke, ini ke-6 pemenang ini akan mendapatkan jaket Spot TV. Ada Muhammad Yusuf Al-Falrizi, ada Wisnu Milanisti. Oke, ada siapa lagi Pak Hari? Yang ketiga? Yang ketiga Jafir Azuri. Ya. Yang keempat Agus Melanus. Mas Edi 5. Yang kelima ada Rifki Diatama. Yang keenam ada Budi Reiga. Rudi Reiga ya. Rudi ya. Selamat untuk 6 pemenang Iya. yang berhak mendapatkan jaket Spot TV. Nah, sekarang ada juga mau kita membagikan door prize berupa saldo kawan Kavision senilai 50.000. Rp50.000. Ya. Oke, caranya pakai apa ini Karina? Ini door prize berarti diputar Diputar, spinnya. spin Iya. ya. Oke. Ya, untuk 5 orang pemenang Untuk 5 yang orang beruntung pemenang beruntung via ya. Zoom. Oke. Oke, bisa Tampilkah ditampilkan di untuk layar? spinnya. Untuk spin wheel-nya. Oke, diputar. 3, 2, 1, sama-sama sabar. Stop. Ya, keluar nama siapa itu? Siapa itu? Sebut kodenya ya. Sebentar. Kodenya Iya. sebentar. 7003 terus 113. Oke. Oke, ini ID teknisi ya. Oke, ID dengan teknisinya ID adalah teknisi. 7003113. Oke, Oke, beruntung. berhak mendapatkan saldo kawan Kavision senilai 50.000. Iya, lanjut Oke, lagi. lanjut lagi yang kedua pemenangnya. Kita putar lagi spin wheel-nya. Semua dong yang di studio bilang stop. Begitu Pak ya. Oke, boleh. Udah. Ya, siapa?
Ini TS nih, Ya, Mas Edi. kode teknisnya juga TS. Oke. TS 00004044. Ya. Oke, selamat. Ya, diputar lagi. Putar lagi yang ketiga. 3, 2, 1, stop. Wah, hari ini seneng banget ya Mas Edi, kita bisa bagi-bagi hadiah ya. Bagi-bagi jaket, Iya. bagi-bagi saldo kawan Betul, Kavision. buat nambah-nambah beli paket. Nambah-nambah. Jualan paket Jualan paket. udah dikasih modal. Oh iya, Nah, benar. itu. Oke. Kode yang ketiga, JB 000065. 65. Iya. Selamat. Oke, udah 3 ya. Ya, udah 3. Dua lagi, silakan. Silakan Spin. diputar spinnya. Mas Edi, Ya, Stop. stop. Oke, siapakah gerangan? Tujuh kosong 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 716. Ya, ya, yang oke. terakhir nih. Yang terakhir, Terus lebih putar lagi. Siapa yang beruntung? Stop. Stop. Oke. Pemenangnya adalah 7 KS KS 000 KS 000067. 67. Oke, ini kelima pemenang. Iya. Saldo kawan Kavision senilai 50.000. Saldo kawan Kavision senilai Rp50.000. Ya, selamat Iya. kepada para pemenang dan terus tingkatkan penjualannya. Tingkatkan penjualannya, Iya. tingkatkan saldo kawan Kavision, Iya. jual terus. Betul sekali. Iya, oke. Nah, ini kita udah Di penghujung tepat. acara Iya, kayaknya. benar banget. Padahal kita Iya. pengen banget ngobrol-ngobrol ya. Iya, benar Ya. Kalina. Tapi sebelum kita berpisah, boleh dong Karlina minta closing statement baik dari Pak Hari Susanto dan Mas Edi terkait pembicaraan kita sore hari ini. Ngingetin lagi buat setiap kawan Kavision mengenai program-program kita. Gitu. Silakan. Ya, silakan. Pak Hari. Closing statement apa yang kira-kira Pak Hari? Ya, terima kasih Kak Rina sama Mas Edi. Jadi AFF ini memang perhelatan 2 tahunan yang menurut saya melibatkan timnas senior Indonesia, yang animonya juga masyarakat sangat tinggi, dan ini jadikan momentum kita untuk berjualan, untuk mendapatkan cuan istilahnya Mas Edi. Dan Kavision gak akan bosan-bosan ya kan untuk memberikan fasilitas ya kan kepada semua pihak agar bisnis modelnya Kavision ini berjalan baik. Baik itu dalam artian semuanya happy ya. Jadi nah untuk teman-teman semua yang sudah kerjasama sampai saat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih ya. Tetap semangat ya kan. Kita bahu membahu ya kan. Nah, kemudian di masa yang akan datang, saya harapkan kerjasama ini baik teknisi, dealer, distributor, ya kan, maupun kita manajemen Kavision bisa menjadi lebih erat lagi dan mendatangkan cuan yang lebih banyak lagi. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oke, kira-kira itu Karlina. Dari Mas Edi ada tambahan? Dari saya cukup ya. Jadi saya tetap semangat buat teman-teman teknisi, jaga kesehatan tentunya, dan selalu yang terbaik buat teman-teman teknisi, sehingga apa yang diharapkan, apa yang dikerjakan itu berhasil tentunya ya. Oke, kira-kira itu Karlina. Ya, terima kasih Pak Hari Susanto dan Mas Edi untuk Ya. closing statementnya. Juga terima kasih kepada teman-teman teknisi dealer Kavision yang sudah menyempatkan waktunya untuk join dalam webinar hari ini, baik yang di Zoom, di Facebook, dan yang ada di studio. Semoga materi kita hari ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang baru untuk kita semua. Selain itu juga terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat pada sore hari ini. Kita semua dapat berkumpul di lain waktu. Saya Karlina.
Dan saya Edi. Pamit undur diri, kita sampai ketemu di acara webinar selanjutnya. Coffee Vision on terus.